بالنبي طه الحبيب المشرف صفوة دمع. Salatul jamaah, nggak ada hadis yang pernah meriwayatkan kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala Sayyidina Abi Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, mereka salat fardu sendirian. Nggak ada hadis yang meriwayatkan kalau mereka salat fardu sendirian. Semuanya ngerjain salat jamaah. Nggak ada riwayat Rasulullah disebutkan salat fardu sendirian. Seumur hidupnya nggak ada. Dan ulama yang kita kenal, ulama yang kita tahu, guru-guru yang kita kenal, nggak ada satupun yang salat fardu sendirian. Semuanya salat jamaah. Anda nggak tahu definisi ulama zaman sekarang kayak bagaimana. Tapi ulama yang kita tahu nggak pernah ninggalin sholat jamaah. Bas, jangankan sholat jamaah, hatta takbiratul ihram bersama imam nggak pernah luput mereka kerjain. Banyak di antara mereka, misalnya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar wa ghairuh, bukan cuma dia sendiri. Itu yang kalau ketinggalan takbiratul ihram bersama imam karena satu hal, karena satu dan lain hal, karena tamu atau apa, datang ke masjid masih rakaat pertama, tapi ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Itu beliau ikut sholat. Selesai sholat diajak lagi beberapa orang muridnya, temenin saya sholat lagi. Kenapa? Kan udah jamaah. Bilang saya ketinggalan. Lo nggak ketinggalan? Full 4 rakaat bukan masbuk. Enggak, tapi ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Enggak dapetin takbiratul ihram bersama imam. Wah, sepanjang hidup mereka kayak begitu. Baraja, Syekh Baraja ada, beliau menyebutkan di dalam Manaqib Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, kana radhiyallahu anhu la yatruk salatil jamaah hatta fi maradhi mautih. Beliau tuh nggak pernah ninggalin sholat jamaah sampai sakit yang menjelang kematian beliau nggak ninggalin sholat jamaah. Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas menyebutkan beliau ke Bogor, ke Empang. Di akhir hayatnya Habib Abdullah bin Muhsin ikut sholat subuh jamaah bersama Habib Abdullah bin Muhsin. Itu keluar dari sholat subuh nuntun Habib Abdullah bin Muhsin, napasnya itu udah nyesek. Fi syiddat min dhiqin nafas, betul-betul sesak nafas. Habib Ali bin Hasan bilang tetap nggak ninggalin sholat jamaah, atau udah nyesek mau mati, matinya jamaah, matinya lagi sholat. Minhum hadzal Habib Abdul Qadir Segaf, abahnya Habib Syekh, sampai nggak ninggalin sholat jamaah. Wah, sampai meninggalnya pun juga di dalam sholat jamaah, dalam sholat Jumat, dalam sholat jamaah, di sujud yang terakhir di mihrab sebagai imam. Radhiyallahu anhu ardah. Al-karamat kayak begitu. Karamat bukan jalan di atas air, bukan terbang di udara, bukan punya pohon emas, pohon duit, pohon dolar. Lah, tapi karamat yang sebenarnya itu nggak ninggalin sholat jamaah. Bahkan itu para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka mengatakan walagad ra'aituna, saya melihat nih, kita orang nih para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kami berpandangan la yatakhallafu anha, enggak ada yang meninggalkan sholat jamaah tanpa uzur illa munafik ma'lumun nifaq, kecuali orang yang menurut pandangan kita itu orang yang udah jelas-jelas munafik, nyata, terang-terangan. Ama yang mukmin enggak ada satu pun yang ninggalin sholat jamaah, enggak ada satu pun. La ilaha illallah. Orang dulu kalau sampai enggak dapetin teman sholat jamaah di masjid itu sampai nyari
Kalau perlu cari pedagang yang lewat di jalanan, sini. Kenapa mau beli dagangan? Enggak, temenin saya sholat. Dipanggil. Oh tapi saya mesti dagang, mesti ngelakuin barang. Saya beli barangnya, saya bayar buat temenin sholat. Kenapa? Sebab sholat jamaah buat mereka penting banget. Penting banget. Lebih penting dari sembako. Lebih penting dari beras. Lebih penting dari makan, lebih penting dari obat. Mereka melihat kalau nggak dapat sholat jamaah, kalau ketinggalan sholat jamaah, itu bagaikan mereka terkena sebuah musibah yang amat besar. Orang dulu tuh, kalau ada yang ketinggalan sholat jamaah pada takziah satu sama lain. Kelihatan orang ketinggalan jamaah, takziah sama dia. Sampai itu sepakat di satu kampung di wilayah Hadramaut sana, ketika perkara amar ma'ruf nahi mungkar itu demikian teguh di antara mereka, komitmen di antara mereka satu sama lain. Itu disebutkan bahwa orang udah sepakat tuh penduduk kampung yang ketinggalan sholat jamaah tuh, ada satu orang ketinggalan sholat jamaah. Ketinggalan 1 rakaat, bukan ketinggalan jamaah full, ketinggalan 1 rakaat. Ketika kelihatan begitu salam ketinggalan 1 rakaat, ini orang selesai salam itu semua jamaah masjid pada nyamperin dia. Ngapain? Takziah. Saya turut berduka cita, takziah. Loh kenapa? Siapa yang mati? Begitu. Siapa yang mati? Musibah apa? Dia bilang, laisal musab man faragal ahbab, walakinnal musab man hurimat thawab. Orang kena musibah bukan yang ditinggal kematian oleh kekasihnya, tetapi yang kena musibah yang terharamkan dari pahala. Lu yang kena musibah, terharamkan dari pahala jamaah. Itu tiap orang ketemu dia di jalanan, di pasar, takziah selama 3 hari berturut-turut. Takziah sama dia. Subhanallah. Adapun kalau ada orang yang ketinggalan sholat jamaah, bukan lagi ketinggalan, nggak hadir, nggak ke masjid, nggak sholat jamaah di masjid, itu pulang dari masjid, wah fulan nggak ada, semua semasjid datang ke rumahnya, nggak tanggung-tanggung, datang ke rumah bawa kurung batang, bawa keranda jenazah. Itu keluarga bilang, loh kenapa di sini? Iya kita mau takziah, fulan meninggal. Enggak meninggal, masih hidup. Begitu, kita udah bawain kurung batang, kagak nih sini. Bilang aneh masih hidup, kenapa bawain kurung batang? Oh ente habis nggak ke masjid, nggak sholat jamaah. Bilang aneh masih hidup, ente masih hidup, terus nggak sholat jamaah, apa bedanya ente sama orang mati? Ente lupa kematian. Kalau begitu ini keranda jenazah saya tinggal di rumah ini, begitu, saya titip keranda jenazah di rumah ini biar ente siang, malam, pagi, sore keluar masuk ingat sama kematian. Jadi nggak ninggalin lagi sholat jamaah, ditinggalin 1 minggu di situ keranda jenazah. 1 minggu. La tatruk sholatul jamaah aslan, terutama jamaah isya dan jamaah subuh. Jangan. Sebab itu man shallal isya fi jamaah, yang sholat isyanya berjamaah dapat pahala seperti pahala bangun malam setengah malam. Yang subuhnya berjamaah dapat pahala seperti orang yang bangun malam tahajud 1 malam suntuk. Kalau subuh isya berjamaah itu 1,5 malam ditulis pahala tahajud. Jangan tinggalin sholat jamaah sama sekali, aslan. Terutama jamaah isya dan jamaah subuh. Orang yang ngerjain sholat jamaah fahuwa fi zimmatillah. Yang ngerjain sholat jamaah isya, dia dalam jaminan tanggungan Allah dari isya sampai subuh. Yang subuhnya sholat jamaah dalam jaminan tanggungan asuransi penjagaan Allah sampai malam. Kalau subuh dan isya berjamaah 24 jam dalam perlindungan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu asuransinya Allah dilindungin, dijaga dari segala hal, ditanggung oleh Allah taala. Enggak ada keburukan yang menimpa dia. Kalau ada orang ditimpa keburukan musibah, tanya ente sholat jamaahnya udah benar belum? Pasti ada yang nggak beres sholat jamaahnya. Tidaklah terjadi kebocoran dalam perkara dunia seseorang, mau itu perkara ekonomi,
perkara keamanan, kebocoran dalam perkara sosial, kebocoran dalam perkara kesehatan, melainkan karena kebocoran yang terjadi dalam perkara agama dia, dalam sholat dia, ada yang nggak beres dalam perkara agama dia. Masalahnya orang kan tuh dia nggak sadar kebocoran yang terjadi dalam perkara agama dia. Tapi kalau ada terjadi kebocoran dalam perkara dunia, baru dia sadar. Berusaha mendeteksi, jangan sampai ada kebocoran, kekurangan yang menimpa perkara duniawi dia. Mau itu urusan ekonomi, kesehatan, keamanan atau apapun. Tetapi perkara agama ditelantarin sama dia. Inna minar rijali bahimah, katanya. Di antara manusia itu bagaikan hewan, binatang. Fi surati rajulis sami'il mubsiri. Hewan tetapi dalam bentuk manusia yang bisa mendengar dan bisa melihat. Kalau dia ditimpa musibah dalam urusan dunianya, fatin, dia ngerti, dia sadar, dia peka kalau urusan dunianya. Walakin wa idza usiba fi dinihi lam yash'uri. Tapi kalau ditimpa musibah urusan agamanya, imannya, dia enggak berasa, tidak peka. Jamaah bagaimana? Urusan jamaahnya kita, sholat jamaah kita. Musibah, penyakit, bala, semuanya itu dalam ninggalin sholat jamaah. Semuanya dalam ninggalin sholat jamaah. Musibah, bala di situ. Kalau ninggalin itu. Dan barang siapa yang menganggap mendirikan Jum'ah dan jamaah sebagai musibah, bala dan penyakit, berarti otak dia yang sakit, akal dia yang sakit. Ada dawa, obat di situ, solusi di situ, kemenangan di situ, kejayaan di situ. Amanna billah, kita beriman kepada Allah. Amanna bi Rasulillah, kita beriman kepada Rasulullah. Wa kadzabna, dan kita mendustai setiap pendapat yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kita beriman kepada syariat. Tabarra'na min kulli din yukhalif dinal Islam. Tabarra'na min kulli qaul yukhalifullah wa rasulah. Dan kita keluar lepas tangan dari setiap pendapat, omongan, fatwa yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Cacat mental, cacat akal. Yang menyatakan kalau sholat Jum'ah dan jamaah bawa sial, bawa penyakit, la, otak lu yang penyakit. Cacat mental, cacat akal, hatta akal dia juga cacat. Yang bilang ziarah Nabi sama ziarah Ka'bah bawa bala, bawa bencana, bawa sial. Yang ngomong tuh yang akalnya sial, yang kayak begitu. Waliyadzubillah min dzalik.